Saudara ahli ya. Jadi kan sudah saudara ahli menjelaskan panjang lebar mengenai asas kontraktual dan silent agreement. Saya langsung pada saya ilustrasi pertanyaan saya langsung pada ilustrasi. Apabila terdapat suatu peristiwa hukum yang mengenai tentang perikatan kesepakatan suatu harga antara si pemberi kuasa dengan si penerima kuasa. Si penerima kuasa dalam hal ini adalah selaku sebagai perantara atas suatu objek jual beli tanah di mana kesepakatan harga tersebut sebesar Rp6. Tetapi di dalam transaksinya antara si pemberi kuasa selaku pembeli dengan para petani selaku penjual sebesar Rp4, sehingga di dalam hal ini terdapat selisih harga sebesar Rp2. Pertanyaan saya, apakah selisih harga jual tersebut bisa menjadi suatu keuntungan bagi si penerima kuasa? Dalam hal ini adalah selaku sebagai perantara atas jual beli objek tanah. Baik, terima kasih. Pertama kita lihat dulu. Kalau di sini dikonstruksikan ada pemberi dan penerima kuasa dalam transaksi jual beli tanah, kita tahu pasal 1794 bahwa pemberian kuasa itu terjadi dengan cuma-cuma kecuali diperjanjikan sebaliknya. Artinya kuasa itu pada prinsipnya ya cuma-cuma kecuali diperjanjikan adanya upah atau honorarium. Nah, kalau tadi Bapak mengilustrasikan bahwa harga tanah 6 itu, tadi kan Bapak ilustrasikan ada harga tanah 6. Ya, Rp6. Tapi ternyata harga yang benar, harga tanah yang benar itu bukan adalah yang benar. Harga di dalam transaksinya antara si pemberi kuasa selaku pembeli dengan para petani selaku penjual adalah sebesar Rp4. Oke. Jadi terdapat selisih harga Rp2. Nah, pertanyaan saya, apakah selisih Rp2 itu ataukah harga 6 itu dapat dianggap sebagai keuntungan atau upah atau honorarium dari si penerima kuasa? Jadi berapapun harga yang diperoleh penerima kuasa dengan petani itu atau penjual tadi yang Bapak ilustrasikan itu, harga yang harus dibayar adalah 6, karena 6 ini sudah include dengan upah atau keuntungan dari si penerima kuasa, kalau memang ada itu. Karena begini Pak, penerima kuasa ini kan hakikatnya kalau kita lihat 1792, penerima kuasa ini adalah bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dia adalah perantara. Dia bukan pihak dalam perjanjian yang dibuat itu. Sehingga kita kembali tadi, kalau ternyata harganya adalah 4 misalnya yang dibayarkan kepada petani, dan ada kurang bayar misalnya, ada kekurangan 2 angka. Kekurangan 2 angka ini adalah, saya ilustrasikan saja. Saksi, di sini bukan kita tidak berbicara mengenai kurang bayar ya, tapi terdapat keuntungan. Begini Pak, ya begini. Terdapat selisih harga. Paham. Kembali tadi, kalau ternyata harganya yang benar 4, kalau ternyata harga yang benar adalah 6, maka penjual tadi bisa menuntut atau mengajukan gugatan kurang bayar. Kalau memang kurang bayar. Jadi misalnya kan harganya 6 tadi diperjanjikan, tapi ternyata 4 dibayar. Kalau ternyata kurang 2 dari harga sebenarnya, silahkan penjual mengajukan gugatan kurang bayar. Atau ilustrasi yang kedua Pak, kalau memang harganya 4 ini adalah harga real, sedangkan angka 6 tadi ini sudah include dengan upah atau dianggap sebagai keuntungan atau honorariumnya si pemberi kuasa, maka tinggal dibuktikan saja apakah angka 6 ini adalah termasuk keuntungan upah dari si penerima kuasa. Sehingga kalau ternyata dia bayar 4, tidak dia bayar 2, sedangkan 2 itu adalah keuntungan dari si penerima kuasa, ya maka tentu pemberi kuasa bisa dianggap puan prestasi terhadap penerima kuasa.
kalau betul ada janji tentang pemberian upah itu. 1794 harus diperjanjikan secara tegas tentang upah itu. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Ali. Mungkin ini pertanyaan lanjutan. Apabila si pemberi kuasa selaku pembeli tersebut tidak melakukan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp6 kepada si penerima kuasa selaku perantara atas objek jual beli tersebut, pertanyaan saya, apakah si pemberi kuasa tergolong telah melakukan uang prestasi? Ya, kembali dari jawaban saya tadi, Pak. Kalau ternyata harga 6 itu ya, dia bukan pihak dalam perjanjian jual beli tadi. Pemberi kuasa ini adalah perantara, penerima kuasa ini perantara. 1792. Perantara. Dia bukan pihak dalam perjanjian itu. Nah, sehingga kalau ternyata ada kurang bayar, misalnya, ini harganya 6, tapi cuma dibayar 4, maka penjual yang mengajukan gugat kurang bayar. Tapi kalau ternyata di sini diilustrasikan Bapak angka 6 ini adalah termasuk keuntungan atau upah, saya ulangi, termasuk keuntungan atau upah dari si penerima kuasa, sehingga berapapun harga tanahnya dia harus tetap bayar 6. Kalau memang betul diperjanjikan upah itu, dan ketika pemberi kuasa tidak melaksanakan janji, nah kita tahu bahwa itu adalah bentuk wan prestasi. Kita tahu bentuk wan prestasi itu tidak melaksanakan janji, melaksanakan janji tetapi terlambat, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan perbuatan yang dilarang, itu adalah bentuk-bentuk dari wan prestasi. Kalau memang angka 6 itu diperjanjikan sebagai upah atau keuntungan dari penerima kuasa. Diperjanjikan termasuk. Kalau memang angka 6 itu sudah termasuk keuntungan dari atau upah dari si penerima kuasa. Jadi apakah si perantara menggugat, ya tergantung gugatnya ya. Iya, apa semuanya nggak bisa. 32 sepanjang 2 itu upah terbukti sebagai keuntungan atau keuntungan atau apalah. Ya, karena memang Pak, yang mulia kita tahu betul kan upahnya kan harus diperjanjikan secara tegas. Pasal 1794. Terima kasih Saudara Ali. Ini pertanyaan berikutnya mungkin. Ya nggak apa-apa, kamu tanya kok. Iya, jangan urut. Cara penyampaiannya ya bagus, nggak bisa dipahami. Apabila sesuai dengan jawaban Saudara Ali tadi, apabila si pemberi kuasa telah termasuk melakukan hubungan prestasi, apakah yang bisa dituntut oleh si penerima kuasa selaku perantara? Kalau bicara mungkin bunga, kerugian ataupun denda? Ya, kita lihat kalau misalnya ternyata di dalam ilustrasi Bapak Mau ngaku kira pemberi kuasa ya tidak melaksanakan janji atau wan prestasi, ya 1243 itu kan bukan pendapat aku. ganti rugi biaya dan bunga. Terima kasih. Nah, itu yang sesuatu yang tidak pernah disebut. Pendapat ya. Nah, misalnya bunyi pasalnya kok. Ya, nggak usah dibaca sih. Dihubungkan pasal ini sama ini, kesannya bertentangan. Nanti ahli nalar terus berbanyak. Ada? Cukup yang mulia.